Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga para pemirsa dan pendengar yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa faidah atau kandungan makna tafsir dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-126. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, Wa idh qala Ibrahimu rabbi jal hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi jal hadha baladan amina, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir di antara mereka. Dan Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku berikan kesenangan semata, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat ini dijelaskan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam agar Makkah mendapatkan keamanan dan rezeki. Agar Makkah mendapatkan keamanan dan rezeki. Tentu maksudnya aman adalah aman dari rasa takut tentunya, sehingga penduduknya tidak merasakan ketakutan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan hal tersebut, baik menurut syariat maupun apa yang telah Allah takdirkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana amina." Dan barang siapa yang memasuki kota Mekah, maka ia akan merasa aman. Al-Ankabut 67 Allah juga menguatkan dengan makna yang sama. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri ini, yaitu Mekah, tanah suci yang aman. Sedangkan manusia di sekitarnya itu saling rampok-merampok, artinya tidak aman. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya ya, yang menjelaskan tentang kesucian kota Mekah, tentang keamanan kota tersebut. Sebagaimana kita dapati pula adanya hadis-hadis
yang menjelaskan pengharaman peperangan di kota tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Jabir yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahilu li ahadikum ay yahmila bi Makkah as-silah." Tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk membawa senjata di Mekah. Ya, tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk membawa senjata di Mekah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dikecualikan itu kepada para askar-askar, tentara-tentara yang memang untuk menjaga keamanan, maka mereka diperbolehkan untuk membawa senjata dalam rangka untuk memastikan keamanan di tempat tersebut. Sehingga kita dapati ya di Mekah hingga hari ini banyak polisi askar gitu ya yang ada di kota suci Mekah. Mereka masuk ke sana dan lengkap membawa senjata, ya membawa pistol di kanan mereka atau di kiri mereka seperti itu. Ya, adapun selain mereka, maka ini tentu tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kota Makkah ini kota yang aman, negeri yang aman, maka Allah telah mengabulkannya hingga hari ini. Buktinya Rasulullah SAW pun terus menandaskan perkara tersebut tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk membawa senjata ketika memasuki kota Mekah. Ya. Dan ini sangat tepat doa Nabi Ibrahim ini, ya, agar Mekah dijadikan kota yang aman, ya, karena doa ini dipanjatkan sebelum pembangunan Ka'bah. Ya, sebelum pembangunan Ka'bah. Doa itu diulang kembali dalam surat Ibrahim. Ya, Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman." Ya. Sehingga beberapa keterangan menyebutkan bahwasanya doa ini, ya, doa Nabi Ibrahim agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah menjadi kota yang aman dilakukan 2 kali. Yang pertama sebelum membangun Ka'bah dan yang kedua setelah Ka'bah terbangun. 2 kali Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kota Mekah kota yang aman sehingga penghuninya yang ada di dalamnya merasakan keamanan dan ketenangan. Selanjutnya juga kita perhatikan bahwasanya Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah, ya, kota yang kemudian Allah berikan bagi penduduknya bukan saja rasa aman tapi juga buah-buahan. Ya, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ya, nanti kita lihat bahwasanya Allah melanjutkan pada kalimat ini seolah-olah bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa untuk orang beriman saja yang akan diberikan keamanan dan makanan, ya, yang ada di kota Mekah. Ya. Kita lihat nanti juga sebaliknya dari mereka di kaum mukmin juga mendapatkan perkara tersebut. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim betul-betul mendoakan orang-orang yang beriman agar mereka betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik badan-badan mereka dari gangguan, ya, manusia, ya, untuk menyakiti mereka, untuk memerangi mereka, juga Allah berikan rasa aman dari perut-perut mereka sehingga tidak merasakan kelaparan. Sehingga pada hari ini kita dapati dan betul Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Ya, kita dapati kota Mekah hari ini dan juga hampir semua kota yang ada di Saudi itu kan nggak ada namanya kebun pisang. Yang udah pernah ke Saudi di Mekah pernah ketemu pohon pisang? Enggak, kalaupun ketemu melihat pohon pisang berbuah? Jawabannya tidak ada. Ya, tapi buah pisang, gede-gede, lebih gede buah pisang di Mekah daripada di kita. Ya, buah pisang itu. Ya, kalau di sini mirip kayak pisang apa itu? Bukan tanduk, merunduk meren. Yang eta apa? Namanya teh susah. Yang warna dijual suka di supermarket tuh, yang warnanya kayak kemas-kemasan gitu. Sun Pride. Nah, Sun Pride. Ya,
susah. Kok bahasa Tlaco mungkin mudah diingat. Sun pride. Ya, sun matahari, pride kebanggaan matahari. Ya, berkilau mungkin ya seperti itu. Dan itu gede-gede. Ya. Bisa jadi 2 kali ukuran. Ya, di sini kok dijual dipotong-potong, di sana 1 tandan gitu, banyak ada dijual di sana. Anggur juga enggak ada pohonnya, tapi buah anggur banyak. Ya. Yang saya belum pernah ketemu mah duren. Nah, itu belum ketemu duren di supermarket di sana. Yang katanya Bin Daud katanya cukup terkenal. Ya, berapa di Mekah Madinah pernah masuk Bin Daud, belum ketemu duren. Ya, gitu. Tapi yang lain-lainnya itu hampir lengkap, ada anggur, kemudian pisang, kemudian jeruk, ya. Dan yang lainnya itu hampir lengkap ya di sana gitu. Dan ini merupakan pengabulan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim. Pohon buahnya tidak ada, tapi buahnya lengkap ada di Mekah, bahkan di Saudi Arabia secara umum. Karena Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan penduduk Mekah itu diberikan rezeki. Bayangkan, di saat itu tandus, tapi Nabi Ibrahim berdoa warzuqhum minas samarat, dan berikanlah mereka rezeki berupa samar. Samar itu artinya buah-buahan loh. Nabi Ibrahim enggak mengatakan dan berikanlah mereka rezeki berupa roti al-khubz gitu kan, halib, ya, susu atau yang lain. Ya, karena Nabi Ibrahim tahu bahwa itu sudah ada di Saudi. Itu sudah mudah tumbuh, sudah buat roti bisa. Ya, susu ada di hewan-hewan gitu kan. Tapi buah-buahan gak kebayang. Di tanah tandus, bebatuan bisa ada pohon buah. Tapi Nabi Ibrahim berdoa yang suatu yang kita tidak masuk akal. Dan Allah kabulkan. Itu apa? Allah datangkan buah-buahan dari berbagai macam penjuru dunia masuk ke Mekah. Ya. Bahkan buah-buahnya lebih baik beberapa buah itu dengan negeri kita. Itu luar biasa. Ya. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim betul-betul mencintai Mekah dan penduduknya. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika akan membangun Ka'bah dan setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar memberikan rasa aman dan juga kecukupan makanan kepada penduduk Mekah sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata berikutnya, Engkau berikan rezeki ya Allah dan rasa aman itu ya Allah kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kemudian Allah melanjutkan ucapannya, wa man kafara. Ya, adapun orang-orang yang kafir, apakah kemudian tidak mendapatkan keamanan ketika ada di Mekah? Tidak merasakan kelezatan makan minuman ketika mereka berada di sana? Maka kata Allah, qala wa man kafar. Ya. Dan Nabi Ibrahim kan berdoa agar untuk orang beriman kepada Allah hari akhir diberikan rasa aman dan rezeki. Lalu bagaimana dengan orang kafirnya? Maka Allah menceritakan, qala wa man kafara. Adapun orang-orang kafirnya, fa umatti'uhu qalila. Tetap Allah berikan rasa senang kepada mereka, tapi sekejap saja. Mereka pun diberikan nikmat-nikmat dunia berupa rasa aman dan rezeki ketika mereka berada di Mekah tersebut. Ya, tapi itu hanya sebentar saja. Summa ataturuhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Lalu kemudian kami paksa mereka itu menuju ke neraka jahanam, menuju kepada adab neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan memang kita lihat, ya, banyaknya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya Allah akan berikan banyak kenikmatan dunia kepada orang-orang kafir. Tapi lihat, itu hanya sebentar saja, ya, karena kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Ya. Sebanyak apapun yang dimiliki orang kafir dan nikmat-nikmat dunia, namun dibandingkan dengan azab neraka yang akan mereka dapatkan, maka itu sungguh tidak bisa dibandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, dan sebuah riwayat yang sahih, ya, didatangkan, ya, seorang
manusia dari kalangan orang beriman yang hidupnya paling susah. Lalu sedetik saja dia dicelupkan ke dalam surga, lalu kemudian ditanyakan kepada orang ini, apakah dulu engkau di dunia pernah merasakan susahnya di dunia? La ya Rabbi, tidak ya Rabbku. Aku tidak pernah merasa sedikit pun penderitaan di dunia. Padahal itu orang yang paling sengsara di dunia. Tapi ketika dirasakan sebentar saja tentang surga nikmatnya, dia mengatakan tidak pernah susah sama sekali ketika di dunia. Lalu didatangkan seseorang yang paling nyaman hidupnya di dunia. Lalu kemudian dicelupkan kepadanya neraka sekejap saja. Lalu kemudian ditanyakan kepada dirinya, apakah dulu engkau pernah merasa senang di dunia? Maka dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak pernah sama sekali merasakan senang di dunia. Itulah perbandingan apa? Perbandingan antara dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Kata Nabi SAW, ya, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran, ya, walau syurba ma." Kalau seandainya dunia itu ya di sisi Allah ya senilai 2 sayap nyamuk, harganya seperti itu, maka dengan seperti itu saja harganya Allah tidak akan berikan. Kalau itu ada harganya sebesar sayap nyamuk saja, 2 sayap nyamuk, maka Allah saja tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tapi bagi Allah, dunia tidak punya harga sama sekali. Kalau Allah dia punya harga seharga 2 sayap senyamuk, kalau dijual ada yang mau beli? Berapa harga 2 sayap nyamuk? Orang kan gak ada jual, kenapa? Jangankan 2 sayapnya, nyamuk saja mungkin tidak. Jeng nyamuk-nyamuknya, jeng kepala, badan, jeng ekornya. Itu mungkin tidak ada harganya sama sekali di dunia. Tapi sekecil itu saja, kalau dia berharga sekecil itu, Allah tidak akan memberikan orang kafir seteguk air pun. Nggak akan dapat sedikit pun bagian dunia yang sekecil 2 sayap nyamuk itu. Kalau dia punya harga. Tapi bagi Allah, dunia tidak punya harganya sama sekali. Makanya Allah menyebutkan bahwasanya, ya, waman kafar, adapun orang-orang yang kufur tidak beriman kepada Allah hari akhir, fa umatti'uhu qalila, maka kami akan berikan dia kesenangan di dunia sebentar saja. Summa attarru ila adabin nar wa bi'sal masir. Lalu kami akan paksa digiring mereka itu kepada adab neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karenanya di riwayat yang disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam surat Luqman ayat 23-24, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kafar fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur numatti'uhum khalila summa nattaruhum ila 'adzabin ghalidh." Dan barang siapa yang kafir, maka kekafiran itu janganlah membuat engkau sedih ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada kamilah mereka itu akan kembali, lalu kami akan beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati, dan kami memang biarkan mereka bersenang-senang sekejap saja, sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW jangan bersedih akan apa? Akan pembangkangan orang-orang yang kafir. Karena dalam ayat ini kita sudah saksikan dunia pada hari ini, ya, orang-orang yang kafir memang Allah berikan dunia itu seluas-luasnya memang. Yang orang-orang beriman ketika dia merasa, kok kenapa? Ya, orang beriman tuh kok kere-kere misalnya. Kok yang kafirnya itu kok hebat-hebat dunianya. Mungkin orang beriman merasa sedih dalam dakwahnya. Kenapa dakwah ini tidak diminati oleh orang-orang yang kaya-kaya seperti orang-orang kafir? Mereka kaya dengan kekafiran mereka. Ya, dan kekafiran mereka mendapat kekayaan.
Allah menyuruh Rasulullah SAW saja untuk jangan, ya, kekafiran mereka itu jangan membuat engkau sedih. Kalaupun mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, maka ingat itu hanya sebentar saja. Sehingga di sini Allah mengajarkan kepada, ya, hamba-hambanya untuk tidak memandang dunia itu dengan sesuatu yang, ya, yang salah. Ya, melihat kenapa ya saya itu udah rajin sholat, rajin ibadah, tapi kok ekonomi itu kok kayaknya empot-empotan, ngepas-ngepasan. Si eta teh sholat tara, gitu nya. Bahkan eta teh kafir jelema teh. Tapi bongkarna, gitu kan? Kok usahanya teh kayaknya mudah gitu. Itu bisa jadi menyedihkan orang beriman. Seolah orang beriman itu wajib kere. Jadi hamba soleh itu harus susah. Maka Allah ingin mengajarkan sudut pandang orang beriman tidak boleh seperti itu. Suatu hari Rasulullah SAW itu bangun dari pembaringannya dengan bekas tapak bantalnya itu, alasnya itu dari pelepah kurma. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis melihat. Apa? Karena Umar tahu bagaimana Kaisar Romawi, bagaimana Kisra Persia. Mereka sebagai pemimpin negaranya hidup dalam kemewahan. Sementara engkau ya Rasulullah SAW, Umar tahu dia Rasul adalah pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Kondisinya jauh berbeda. Sedih Umar. Tapi simpel Rasul mengatakan, apakah engkau tertipu ya Umar? Apa engkau tertipu ya Umar? Ya, lanal akhirah walahumud dunia. Ya, bagi kita itu akhirat dan bagi mereka itu emang dunia gitu. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita kemudahan atau apa yang kenikmatan-kenikmatan di dunia oleh dimiliki seseorang, apalagi itu dimiliki oleh orang yang kafir atau dimiliki orang mukmin yang tidak soleh, tidak menjadi jaminan bahwa itu tanda Allah memuliakan dirinya. Justru disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan adab yang pedih dan Allah mudahkan urusan dunianya sehingga dia semakin mudah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelajaran berharga buat kita. Hendaklah ketika kita ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ketika kita masuk dalam kondisi seperti itu, Allah uji kita dengan kesulitan-kesulitan dunia. Untuk membuktikan apakah kita jujur dengan keimanan kita. Sehingga orang mukmin itu dalam urusan dunia, ya, jangan lihat kanan, jangan noleh kiri. Jangan dia banding-bandingkan. Kenapa hidup saya begini? Kalau patokannya adalah dunia yang menjadi bumbu buat dia sedih, maka sungguh dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang betul adalah dia harus bersedih tatkala dia merasakan apa? Salatnya tidak khusyuk. Ya, doanya tidak khusyuk. Zikirnya tidak khusyuk. Dan ibadah-ibadah yang dia kerjakan terasa tidak nikmat. Itulah mestinya kesedihan seorang mukmin. Bukan kemudian ketika dunianya belum Allah berikan dia sedih. Ini keliru. Karena sesungguhnya kemewahan dunia itu Allah sudah banyak berikan kepada orang-orang kafir. Allah sudah banyak berikan kepada orang-orang yang tidak mau tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah berikutnya. Ya. Tatkala setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ini menjadikan syariat semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mereka
berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Ya, menerima amalan-amalan mereka. Dan sudah banyak ya kajian-kajian pasca Ramadan menjelaskan tentang pentingnya kita untuk apa? Untuk istiqomah dalam ketaatan, ya, tidak merubah ke amal soleh dengan amal keburukan. Ya, dan harus selalu merasa takut kepada apa? Kepada Allah. Ketika takut, jangan sampai Allah tidak menerima amalan tersebut. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah berhasil meninggikan Ka'bah, menyempurnakan bangunannya, masih berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Padahal mereka dua nabi yang mulia. Ya. Maka kita lebih pantas lagi untuk banyak berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima, dan khawatir amalan kita tidak diterima. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tu ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka infakkan, ya, berupa sedekah dan berbagai macam amal ketaatan, wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka merasa takut, ya, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ahumul ladina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamr, apakah mereka itu adalah orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamr, mabok-mabokan? Yang artinya mereka ketika bersedekah, ya, melakukan amal kebaikan, mereka khawatir nggak diterima karena mereka adalah pelaku-pelaku kemaksiatan. Wajar tidak? Wajar dong. Ya, saya banyak dosa nih. Mungkin kan dia udah mencuri, udah berzina, udah mabuk, kemudian dia melakukan ketaatan, dia bersedekah. Siga nama mau diterima ya, gitu kan? Ya. Apakah ayat itu turun pada orang-orang yang seperti itu, yang banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia bersedekah, kemudian mereka khawatir sedekah mereka tidak diterima? Apa aja Rasulullah SAW? La ya binta Siddiq. Riwayat yang disebutkan la ya binta Abi Bakar As-Siddiq. Bukan demikian wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Tapi orang-orang yang takut di sini adalah orang-orang yang biasa salat, yang biasa saum, biasa bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah tidak menerima amalan mereka. Dan mereka itu akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang terdepan dan berlomba-lomba terus untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena mereka khawatir, nih saya sholat, aduh khawatir gak Allah terima nih. Sholat lagi dia supaya Allah terima. Dia bersedekah, dia khawatir Allah tidak menerima sedekahnya, bersedekah lagi dia. Udah bersedekah khawatir lagi nggak diterima, bersedekah lagi terus menerus. Dia puasa, dia khawatir puasa nggak diterima, puasa lagi dia. Ya, Ramadan selesai, dia ikuti dengan Syawal. Dia khawatir Ramadannya Allah nggak terima, maka dia khawatir, maka dia bersaum lagi dengan 6 hari bulan Syawal. Dia khawatir Syawalnya nggak diterima, diikutkan lagi dengan saum-saum sunnah yang lain, imam Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau saum-saum yang lain. Mungkin apalagi sampai kepada saum Nabi Daud, sehari saum, sehari berbuka.
Ya, dia khawatir ketika dia sholat malamnya di bulan Ramadan itu dengan sholat tarawihnya tidak diterima, maka dia terus sholat malam, dia jaga sholat malamnya. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala, inilah amalan orang-orang yang menjadikan tanda Allah menerima saum Ramadannya. Ketika Ramadan berlalu, karena rasa khawatirnya Allah tidak menerima amalan-amalan mereka di Ramadan tersebut, maka mereka terus bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika itu tampak pada dirinya amalan tersebut, dia terus beramal, dia terus baca Quran, dia terus salat, dia terus berzikir, dia terus bersedekah, dia terus bersaum. Itu tanda Allah menerima ibadah-ibadah bulan Ramadan. Adapun tanda Allah tidak menerima amalannya, maka orang itu mengganti amal-amal ketaatannya di bulan Ramadan tersebut, dia ganti dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apatah lagi Ramadan masih berlangsung, dia sudah berniat nanti kalau Ramadan selesai saya akan melakukan dosa-dosa lagi. Itu sudah semakin kelihatan Allah tidak menginginkan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Sehingga di sini dua amalan besar yang harus kita perhatikan setelah Ramadan berlalu. Yang pertama, ya, amalan hati, yaitu apa? Merasa khawatir Allah tidak menerima amalan tersebut. Merasa khawatir Allah tidak menerima amalan tersebut. Yang kedua, menyibukkan diri dengan amalan-amalan ketaatan. Bukan merasa khawatir berjeng cicing gitu. Kan ada tuh orang yang, aduh saya khawatir nanti gimana nanti pendidikan anak saya khawatir bagaimana nanti tentang nasib anak saya, berjeng cicing gitu, anaknya tuh diurus, tadi naon-naon kan gitu. Jadi khawatirnya nggak ada faidah. Dia harus ikuti dengan action. Maka seseorang yang merasa khawatir Allah tidak menerima amalannya, ya, dia harus beramal. Dia harus beramal. Dan itu merupakan tanda Allah menerima amalannya. Kembali Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Nulatul Ma'arif berkata, Kanu, yaitu para ulama-ulama dahulu dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, ya, yad'unallaha sitata ashhur ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan umur mereka untuk sampai kepada bulan Ramadan. Wa yad'unallaha sitata ashhur ayyataqabbala minhum. Dan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan berakhir agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. 6 bulan, bro. Catat oleh kita, 6 bulan, 1 semester. Mereka terus berdoa, ya Allah terimalah puasa kami, ya Allah. Bulan Ramadan tuh, mereka jaga betul ingatan mereka, amalan mereka. Waktu Ramadan saya ngapain aja? Oh, sholat malam. Ramadan ngapain? Zikir. Oh, Ramadan ngapain? Sedekah. Oh, Ramadan ngapain? Ini dan itu. Dia jaga terus hafalannya, ingatannya, dan dia tetap jaga amalan tersebut. Terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Ini was kalian, ini amalan yang tidak mudah. 6 bulan mempertahankan situasi jiwa dan pikiran kita untuk agar berharap Allah menerima amalan tersebut. Cing coba ketika kemarin musim mudik, ya kan? Indit kali itu kadi mikir kene teh salat malam ketika mudik teh. Mikir tuh baca Quran deui gitu. Atau udah selesai masanya mudik, udah nggak perlu lagi mikir sholat malam, nggak perlu baca Quran, nggak perlu zikir, nggak perlu bicara tentang sedekah. Ya, penjelasan para ulama tentang seperti ini sudah dilakukan oleh 2 nabi yang besar, itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Ismail, untuk terus berharap
Allah menerima amalan mereka dan merasa khawatir Allah tidak menerima amalan mereka. Ini menggabungkan dua pilar dari 3 pilar ibadah. Ya, karena pilar ibadah itu ada 3. Ya, yang pertama adalah rasa cinta. Ya, yang kedua adalah rasa takut. Yang ketiga adalah roja, rasa harap. Al-mahabbah wal khauf war roja. Ya. Doa Nabi Ibrahim ini mengumpulkan 2 sayap utama dalam pilar-pilar ibadah. Yaitu apa? Rasa takut Allah tidak menerima amalan tersebut dan berharap Allah menerimanya. Dan berharap Allah menerimanya. Bahkan kalau kita sambungkan pada ayat berikutnya, Nabi Ibrahim dan berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim." Bahkan Nabi berdoa terus kepada Allah, "Ya Allah, jadikan kami ini berdua sebagai umatmu yang berserah diri kepada Allah, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, ampunilah kami dan taubatilah kami." Diiringi itu setelah berhasil membangun Ka'bah, beramal, berdoa kepada Allah agar menerima amalan mereka, plus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum ingat enggak apa yang Allah perintahkan ketika Rasulullah SAW berhasil menguasai Mekah dalam peristiwa penaklukan Mekah? Selesai itu. Mekah dikuasai itu. Apa ayat yang menjelaskan tentang kondisi itu? Apa ayatnya? Tentang waktu Mekah. Pendek. Takluk. Bunyinya begini. Allah berfirman, "A'udzu bisyaitonir rajim, idza jaa nasrullah wal fath." Ketika telah datang pertolongan Allah dan pada penaklukan kota Mekah. Ya, Rasul dan para sahabat dari Madinah berhasil menaklukkan Mekah. Terus apa bunyi ayat berikutnya? Wa ra'aita, dan engkau Muhammad, ra'aita nas, melihat manusia, artinya orang-orang kafir di kota Mekah yang dulunya mereka orang Quraisy ini menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Ketika penaklukan Mekah tersebut, engkau Muhammad melihat mereka yadkhuluna fi dinillah, masuk kepada agama Allah ini, ya, afwaja, faujan. Artinya apa? Berkelompok-kelompok dengan kabilah-kabilah mereka. Itu langsung eksodus gitu, langsung masuk agama. Allah bolak-balikkan hati mereka. Allah menginginkan penduduk Mekah menjadi kaum mukminin. Yang tadinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang menghampiri mereka, kemudian Rasul kumpulkan mereka. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, ya, apa persangkaan kalian terhadap apa yang akan aku lakukan? Ya. Mereka berkata, akhun karim, ibnun karim. Ya, saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Ya, mereka tahu kemuliaan Allah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengucapkan sebagaimana dikucapkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudara yang telah menzaliminya. Ketika bertemu di Mesir, apa kata Nabi Yusuf? La yasriba alaikum, ya, la yasriba alaikum al-yawma. Ya. Maka tidak ada, ya, tatriba alaikum al-yawm, dan tidak ada dendam pada hari ini buat kalian. Tidak ada lagi permusuhan hari buat kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keinginan akhlak Rasulullah SAW. Allah juga menanamkan iman mereka. Mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa. Terus kemudian Mekah dikuasai, Ka'bah sudah dibersihkan, ya, dari penyembahan berhala, dari perbuatan kotoran, najis segala macam, dari perbuatan keji dan mungkar seterusnya. Apa ayat berikutnya Allah berkata? Hah?
Allah menyuruh Rasulullah apa? Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Maka sucikan nama Rabbmu dan apa? Beristighfarlah. Allah menyuruh Rasulullah SAW setelah berhasil menguasai Mekah, berhasil menguasai Ka'bah untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi besar beliau menjadi Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, di dua kota suci yang dimuliakan, tercapai. Tapi kemudian apakah Allah menyuruh? Maka Allah nggak mengatakan setelah Mekah berhasil dikuasai, falyahmadillah, maka hendaklah engkau memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Tidak. Allah menyuruh Rasulullah SAW apa? Sucikan Rabbmu, ya, sucikan Rabbmu dan beristighfarlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih Allah perintahkan untuk minta ampun kepada Allah, padahal beliau sudah mengerahkan semua, ya, jerih payahnya untuk melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu sudah sampai pada puncak keberhasilannya, Allah menyuruh Rasulullah SAW apa? Istighfar. Dan ini Allah mengajarkan kepada para hambanya, ya, untuk bertawadu, untuk tetap tunduk kepada Allah. Keberhasilan seorang hamba dalam dia menunaikan ibadah-ibadah itu dapat menjadi sebab masuknya pintu syaitan untuk menjadikan dia berbangga dengan amalnya. Dia menjadi bangga dengan amalnya, maka itu dilawan dengan istighfar. Supaya menyadari bahwa yang sudah dikerjakan itu banyak bolongnya. Gak habis sholat kan baca apa? Istighfar. Untuk sadar bahwa sholat tadi itu banyak kekurangannya. Jauh dari khusyuknya. Kurang ikhlasnya. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Ya. Ramadan yang kita kerjakan kemarin itu banyak bolongnya. Khawatir tidak Allah terima ibadah kita. Maka banyak istighfar. Ya Allah ampuni dosa ya Allah. Banyak kekurangan bulan Ramadan kemarin ya Allah. Dan berbagai macam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan bulan Ramadan. Ya. Sehingga ada sampai-sampai ada seorang ustadz mengkritisi adanya ucapan orang-orang ketika 1 Syawal tiba. Ya. 1 Syawal itu kan Idul Fitri. Ya, di mana-mana kalau Idul Fitri nggak ada beda pendapat. Pasti 1 Syawal. Benar kan? Coba di Saudi. Idul Fitrinya 1 Syawal bukan? 1 Syawal. Nggak ada beda pendapat itu. Ya. Yang beda mah 1 Syawalnya hari apa? Nah itu yang beda. Ya. Muncul perkataan ini hari kemenangan. Sering dengar kayak gitu? Hari kemenangan. Itu termasuk ucapan yang harus diwaspadai. Seolah kita mengatakan iya, gitu kan, merdeka. Setelah itu terjun bebas, tak mau lagi ibadah. Ucapan itu ucapan berbahaya itu mestinya. Hari kemenangan itu kita menang dari apa? Ya, justru 1 bulan itu adalah namanya apa? Ya, camp pelatihan. Pengujiannya 11 bulan. Tapi kenyataannya berapa banyak di antara kita yang 1 minggu Syawal sudah gagal. Sudah tak lagi sholat malam. Sudah tak lagi buka Quran. Sudah tak lagi senang zikir. Sudah tak lagi ya melakukan ibadah-ibadah yang dia lakukan berRamadan. Ujian itu baru dimulai. Kok bisa Anda berkata ini hari kemenangan gitu? Dia adalah madrasah Ramadan itu. Makanya kita ingat-ingat. Saya tutup dengan perkataan seorang para ulama kita. Mereka mengatakan bahwasanya bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum, man la ya'rifillaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah seseorang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan.
Paham maknanya ya? Seburuk-buruk kaum adalah seseorang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ramadan berlalu seolah dia tak lagi kenal Allah. Salat malamnya sudah tidak lagi dia lakukan. Quran sudah tidak lagi dibaca. Sedekah enggak dia lakukan lagi. Silaturahim tidak lagi dia kerjakan. Dia tinggalkan amalan-amalannya. Sehingga sesungguhnya ikhwan, bulan Syawal itu bulan yang harus kita takutkan mestinya. Kita takutkan apa? Ketika masuk Syawal, iman kita terjun bebas. Rawan bulan Syawal itu. Nanti setelah itu tuh berlalu, mulai kita tuh lagi terseok-seok lagi, mulai lagi menapaki amalan ibadah, dibangun lagi. Padahal tadi itu Ramadan sudah bangunannya sudah tinggi banget gitu kan. Ketika Syawal kan terjun bebas tuh, rontok. Itu kan menata kembali itu kan susah tuh. Ya. Sehingga janganlah kita menjadi orang-orang yang sudah menenun pintalan, udah jadi, kemudian diuraikan kembali, selesai, nggak ada bekas, nggak ada bekas. Nah, mudah-mudahan kisah Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan surat Al-Baqarah ini menjadi doa yang juga kita amalkan, yaitu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, bahkan kita tambahkan wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terima amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau, ampunilah kami dan sayangilah kami, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, terimalah taubat kami dan sayangilah kami, sungguh Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadikan doa selalu menghiasi ya hati kita, karena sungguhnya hati kita ini mudah berbolak-balik, dan doa yang paling banyak dibaca Rasulullah SAW dijelaskan oleh Ummu Salamah adalah doa agar ditetapkan hati, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa nad'ullaha ay taqabbala minna ya salihal amal wa yusbitana qulubana ya wa yusbitana fi ta'atina wa qadzalik min at-ta'at wal ibadat. Amin Allahumma amin. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Ya, kalau ada kembali kepada Kang Cepi silakan. Kalau dari ada pertanyaan dari luar atau ada atau tidak? Atau kita dahulukan yang ada di masjid. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Untuk pertanyaan di awal silakan kami berikan kesempatan kepada jamaah yang telah langsung datang ke masjid, baik itu ikhwan ataupun akhwat. Ustadz, barangkali ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallahu khair. Tentang istidraj, yaitu istidraj teh kalau bahasa Indonesia teh apa ya? Tapi kalau bahasa Sundanya ada istidraj teh. Disungkun ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang dimudahkan urusan dunianya ya, untuk semakin menguatkan kemaksiatannya kepada Allah. Ya, kata Nabi SAW, idza ra'aita yutil abda minad dunya ala ma'asi fa inna istidraj. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat dunia kepada seseorang hamba untuk dia terus berbuat maksiat, maka itu istidraj. Dia sedang disungkun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apakah itu berlaku untuk orang kafir saja atau juga kepada orang beriman? Ya, maka jawabannya berlaku kepada orang beriman yang berbuat maksiat juga. Berlaku. Ya. Kita dapat banyak dapatkan tentang fitnah-fitnah dunia ya yang dijauh oleh orang beriman. Ya. Dan Allah mengingatkan orang beriman. Misal contoh, ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari apa? Berzikir kepada Allah.
Allah enggak mengatakan bahwasanya wahai orang kafir, janganlah kalian lalai berzikir kepada Allah karena fitnah harta dan anak-anak kalian. Tidak. Allah juga ingatkan kepada orang beriman. Ya alladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari ibadah. Ya, seperti itu. Dan orang mukmin pun bisa diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa diberi istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang ayat-ayat tentang dimudahkannya dunia untuk kemudian dijadikan sebab mereka terus membangkang kepada Subhanahu wa taala, ini merupakan ciri utama kaum kafirin. Ciri utama mereka itu. Adapun orang mukmin sifat asal mereka akan mencintai akhirat. Akan mencintai akhirat. Oleh karenanya karakter-karakter orang kafir yang Allah ceritakan baik di ayat maupun dalam hadis Rasulullah SAW itu agar orang mukmin mewaspadai sifat-sifat buruk mereka. Walaupun kita mengetahui ada saja di antara mereka yang tetap tergoda oleh bisikan setan dan ajakan hawa nafsunya. Maka tentu keburukan mereka juga akan menimpa ya pada orang-orang mukmin. Ya seperti itu. Namun yang membedakannya nanti di yaumil qiyamah. Allah tidak menjadikan orang mukmin yang kemudian dosanya lebih banyak daripada kebaikannya dengan dia kekal di neraka. Tidak. Ya. Mereka tidak Allah kekalkan dalam neraka. Tetapi mereka tetap mendapatkan ancaman masuk neraka. Sehingga kan kita mengetahui betul bahwasanya menjadi penghuni neraka itu kan bukan orang kafir doang. Ada nggak orang beriman yang masuk neraka? Ada. Pertanyaan kita, sebab masuk nerakanya apa? Apakah karena nyembah berhala? Nyembah berhala kafir tuh berarti. Bukan lagi mumin kan? Dia pasti muslim itu, mumin itu. Karena tidak semua yang masuk neraka itu pasti orang kafir, musyrik. Ada orang muminnya. Pertanyaan kita, dengan sebab apa dia masuk neraka kalau bukan karena perbuatan dosa selain kekufuran dan kesyirikan? Ya kan? Pasti itu. Dan di antara pintu terbesar maksiat dilakukan oleh seorang mukmin pasti karena dibukakannya dunia. Di sini menjadi pelajaran berharga buat kita untuk waspadai pintu-pintu dunia. Ketika itu datang kepada kita, maka kita sebanyak berdoa seperti doa Nabi Sulaiman. Ya. Kan waktu Ratu Saba tuh kerajaan kan dengan berbagai macam situasi membuat Ratu Saba dan pasukannya ini tidak berkutik kecuali mendatangi Nabi Sulaiman dan di kerajaannya. Dalam keadaan perjalanan itu Nabi Sulaiman memerintahkan siapa di antara yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Saba ini, Ratu Bilqis ini di samping kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, jin Ifrit menyatakan sanggup, sebelum engkau berdiri ini udah pindah. Ada orang soleh di situ menyatakan sebelum engkau mengerjipkan matamu itu udah pindah. Dan betul udah pindah. Kerajaan udah pindah duluan, ratunya masih di perjalanan sama tentaranya. Kemudian dimirip-miripkan dan diubalikin dikit gitu. Dan ketika Ratu Sabanya datang, dia kayaknya kenal gitu nih kayak kalian, tapi kan dia nggak tahu bahwa itu bagian dari kekuatan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman kan gitu kan. Ketika kerajaan itu persis pindah, apa perkataan Nabi Sulaiman? Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati hada min fadli Rabbi liyabluni ashkur an akfur. Ini semua merupakan karunia Robku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau tidak. Nah, itu mestinya ucapan seorang mukmin. Ketika Allah membukakan dirinya pintu-pintu dunia, dia harus berdoa sama Allah. Agar ya Allah ini adalah ujian ya Allah, maka jadikanlah aku hamba yang pada mensyukuri ujian berupa nikmat-Mu ya Allah. Ya, sebaliknya ketika dia mendapat kekurangan dari dunia, dia harus berkata, ya Allah inilah ujian buatku, maka berikanlah kekuatan bersabar. Akan seperti itu. Ya, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. In asabatu sarra'u syakara fa kana khairan lah, wa in asabatu dharra'u sabara fa kana khairan lah, wa laysa dzak illa li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin tersebut karena seluruh perkara dirinya adalah kebaikan.
Ketika dia diberikan berbagai macam kebaikan, kenikmatan, dia mensyukurinya, maka mensyukuri nikmat adalah kebaikan untuknya. Ketika sebaliknya diberikan berbagai macam kesulitan, kesusahan, penderitaan, dia bersabar, maka sabar atas musibah itu adalah kebaikan buat dirinya, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin saja. Maka mukmin sejati, dia harus selalu bisa mewaspadai setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Bila itu kesenangan, dia harus melihat, ini Allah ingin menguji bersyukur atau enggak. Dia semakin dekat sama Allah atau tidak, semakin rajin bersedekah atau tidak. Ketika Allah bukakan dunianya, lihat pada dirinya, dia semakin dekat sama Allah dan semakin rajin sedekah enggak, semakin banyak bantu orang enggak, atau dia semakin bakhil. Dan dia membanggakan dirinya atas apa yang dia miliki, maka gagal. Sebaliknya ketika diberikan musibah, dia harus melihat apakah dia banyak mengeluhnya atau dia bersabar. Kalau ternyata Allah berikan kesabaran, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah berikan kekuatan dirinya untuk bersabar atas musibahnya. Ya, tapi bila sebaliknya, maka ini adalah musibah yang kedua yang lebih besar daripada musibah dunianya. Ketika seseorang berkeluh kesah, maka itu musibah agamanya. Dan itu lebih besar musibah itu daripada musibah dunianya tadi. Ya, oleh karenanya ukur selalu hidup kita dengan seperti itu. Dengan apa? Melihat kualitas bersyukur kita dan kualitas bersabar kita. Itu saja yang kita urus bagi seorang mukmin dalam hidup kita. Ya, memperbaharui kualitas syukur dan kualitas sabar kita. Ya, ada lagi yang lain? Kan Cepi? Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan dari pesan singkat berupa WhatsApp dari para pendengar. Ustadz, apakah doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim boleh dibacakan setiap kita selesai melakukan amal soleh, baik itu wajib ataupun sunnah, Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, boleh. Boleh. Ya. Jadi ketika kita selesai melakukan berbagai macam amalan apapun harus berdoa sama Allah. Cuma apakah habis sholat wajib misalnya sebelum zikir kita baca doa itu? Ya, maka tentu jawaban kita bacalah dulu wirid-wirid atau zikir-zikir dari jatuhan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya astaghfirullah, istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun ketika zikir sudah selesai, lalu kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah terimalah salatku ini, ya Allah, boleh, nggak masalah. Ya, kita habis sedekah, doa sama Allah, ya Allah, doalah, terimalah sedekah ini, ya Allah, boleh. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Ya, atau kita menjamak semua amal-amal ibadah kita. Ya, misalnya dari pagi sampai malam kita melakukan ibadah, lalu sebelum tidur kita doa, ya Allah terimalah ibadah-ibadah kami, ya Allah. Boleh. Ya. Bila lafaz doa itu adalah umum dan tidak dihususkan tempatnya, maka kita lakukan itu, doa itu sebanyak-banyaknya. Ya. Jangan sampai begini, kita lakukan setiap habis sholat dan tidak dilakukan ketika habis ibadah-ibadah yang lain. Berarti sholat kita mengkhususkan doa itu bagian dari doa habis sholat. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Tapi bila itu kita lakukan setelah melakukan berbagai macam semua amal kebaikan, nggak masalah. Ya. Kita habis ngantar orang tua ke rumah sakit, ini dalam kebaikan kita doa, ya Allah terimalah ya ibadah mengurus orang tua ini, ya Allah, doa. Cuma dibahasa Arabkannya dengan bahasa Arab apa? Rabbana taqabbal minna, seperti doa Nabi Ibrahim. Kan kita kan sering gini kan, ya Allah ya teh susah ngurus orang tua teh, ya Allah berikan kekuatan sabar, ya Allah terimalah amalan kami mengurus orang tua, ya Allah. Kan tapi bahasa Indonesia kan. Nah, sekarang ganti dengan lafaz Quran dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Seperti itu. Dan itu jauh lebih baik ketika kita menggunakan redaksi doa dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ketika dibaca tahu artinya. Itu yang paling penting. Jangan sampai dibaca barjeng tak apal ya naon isi doa teh gitu kan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, kalau ada studio, kalau masih ada, tidak ada, ya kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.